wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohlasin dari mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Berikut adalah video best practice saya dan juga testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan juga siswa saya sendiri. Tanpa menunggu lama lagi, berikut adalah videonya. Baiklah, berikut adalah halaman depan saya. Saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Kegiatan best practice dilaksanakan dengan lokasi di SD Negeri 002 Samarinda Kota, lingkup pendidikan di sekolah dasar. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar materi IPA kelas 5 tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Penulis saya sendiri, Mohlasin SPD. Adapun pembimbing adalah Dr. Sonia Vera Tineke Lumowa MKes, beliau sebagai dosen, dan juga Ibu Sumiati SPD sebagai guru pamong. Adapun kegiatan PPL 2 dilaksanakan pada tanggal 16 Januari tahun 2020. Di dalam perspektif ini, adapun kegiatan best practice meliputi yang pertama adalah kegiatan best practice itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan PPL aksi, dan dilanjutkan dengan testimoni kepala sekolah serta guru atau teman sejawat, testimoni wali murid, dan juga testimoni dari siswa saya sendiri. Metode yang saya gunakan adalah metode STAR yang meliputi yang pertama adalah situasi, yang kedua adalah tantangan, dan yang ketiga adalah aksi. Adapun yang terakhir adalah refleksi. Langkah yang pertama dari metode STAR adalah situasi. Hal yang berlatar belakangi kegiatan ini yang pertama adalah rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan masih di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru atau satu arah, artinya dalam kegiatan pembelajaran masih dominan oleh guru. Yang ketiga adalah siswa cenderung cepat bosan dalam pembelajaran, dan yang keempat adalah penggunaan media yang belum maksimal dan optimal oleh guru. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan dalam kegiatan ini meliputi yang pertama adalah menentukan model dan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang kedua adalah manajemen waktu dalam pembelajaran dengan tepat. Adapun yang ketiga adalah kesiapan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran mandiri ataupun kelompok di saat proses pembelajaran. Adapun yang kelima adalah SAPRAS atau sarana dan prasarana yang digunakan saat pembelajaran, yang meliputi bangku, meja, media pembelajaran, dan lain-lain sebagainya yang mendukung kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik sehingga hasilnya pun bisa lebih baik lagi. Langkah ketiga dari metode STAR adalah aksi. Adapun aksi ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan PPL aksi 2 dengan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Berikut adalah rincian aksi dari metode STAR.
yang ketiga. Yang pertama adalah penerapan model PBL atau Problem Based Learning yang berfokus pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator dan juga katalisator. Yang kedua, mempersiapkan ragam media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT untuk presentasi, media yang mendukung pembelajaran yang lain. Yang ketiga adalah mengatur waktu dengan baik, tidak lupa menyiapkan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, memberikan pertanyaan awal agar siswa berpikir kritis dan pengelolaan kelas serta menstimulus siswa agar aktif. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan kameramen tentang teknik perekaman sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam adalah memaksimalkan penggunaan sumber atau bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM dan mendorong siswa untuk mencari berbagai sumber untuk memperkuat opininya atau pendapatnya ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Langkah yang keempat dari metode STAR adalah refleksi. Refleksi ini meliputi yang pertama adalah penerapan problem based learning dengan pendekatan TIPEC. Dikolaborasikan dengan media konkret serta PPT agar siswa lebih paham. Yang kedua adalah penggunaan beragam metode dan variatif agar siswa lebih antusias dan juga ice breaking agar siswa tetap konsentrasi. Ice breaking berfungsi untuk mengkonsentrasikan kembali ketika siswa sudah mulai bosan dengan satu metode yang digunakan, misalnya ceramah, dan kita gunakan ice breaking sehingga mereka bisa konsentrasi kembali dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah model problem based learning dapat meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif dan juga berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan yang muncul ketika dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat adalah penggunaan model dan metode yang tepat akan mampu meningkatkan hasil belajar menjadi lebih dari 85%. Dan berikut adalah video dari PPL Aksi 2 dari saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tembikah di pasar sendiri? Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan dipersiapkan bukunya, mejanya dirapikan, kemudian pulpennya disiapkan. Iya, sudah siap semua ya? Oke, tadi sarapan belum di rumah? Belum ya, nanti ada kantin ya. Silakan belanja, makan yang banyak nanti. Kalau ada yang belum juga, ada yang belum? Oke, nanti jangan lupa sarapan ya, karena kalau kita tidak sarapan tidak kuat belajar. Oke, sudah siap semua ya, udah rapi semua, udah selesai semua ya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih anak dasar yang sudah memimpin doa hari ini ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah Pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih Anak Dame sudah memimpin. Teman-temannya ada yang tidak masuk nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Hebat semua anak kelas 5-nya. Kalian lihat nggak di sini ada sebuah media? Ya, ada juga gambar di depan. Nah, berdasarkan gambar dan juga media yang sudah Bapak siapkan, nanti kalian bisa mengidentifikasi rantai-rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga akibat serta upaya yang bisa dilakukan jika terjadi kerusakan pada alam, baik yang dilakukan oleh manusia atau memang yang dari alam itu sendiri. Semangat! Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem kemarin ada berapa? Ada yang tahu? Nah, Bapak sediakan sebuah coklat. Anda yang pernah makan coklat? Kita buat dari coklat, ya? Ada apa? Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat. Ada. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati menjadi bumbu bagi tanaman lagi. Ularnya makan orang, orangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dibelah lagi. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Ekosistem yang penting, yang pertama adalah komponen abiotik, yaitu komponen fisik atau kimia yang terjadi di tanah, air, udara, cuaca, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah produsen. Produsen adalah organisme autotrof. Ada yang tahu nggak autotrof itu apa? Bapak sediakan satu lagi. Waduh, hebat tuh. Bapak dulu aja udah diborong sama Bapak hari ini. Ya, hebat. Ya, autotrof binatang lain. Misalnya ular, bisa dimakan belalang, ya. Kemudian belalang selanjutnya ternyata juga akan dimakan, akan dimangsa, ya, akan dimangsa. Kira-kira perumput, ya, ini, yaitu materi tumbuhan yang berpindah dari kelompok konsumen berikutnya. Jadi, ya, itu juga tahu-tahu mati, tiba-tiba mati. Ternyata di dalamnya ada penyakit yang digrogoti oleh bakteri, sehingga hewan yang besar itu juga mati. Nah, jadi memangsa itu bukan berarti harus yang besar. Rantai makanan ada yang sudah tahu belum ya? Apa penting? Apa? Wah, hebat sekali. Dapat nih akhirnya.
ada dijual juga. Ya, peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem namanya rantai makanan. Yang sudah dijelaskan tadi itu namanya rantai makanan. Tapi ternyata ya di dalam ekosistem itu bukan hanya satu alur saja rantai makanan, tetapi banyak sekali jalur-jalur ya rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem ya. Nah, mana senyum? Mana mataku? Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mana? Ada yang ngantuk ya? Nggak ngantuk ya? Jangan ngantuk loh, harus belajar apa? Harus semangat belajarnya. Semangat! Semangat kakak! Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok bisa menjelaskan satu jenis rantai makanan. Ada satu kelompok ya, ada pesut mahakam. Tahu pesut mahakam? Ada mangga kasturi. Tahu nggak mangga kasturi? Mangganya kecil tapi manis kayak Bapak. Ini anggrek kita kerja. Oke, sudah siap ruang madu? Ya, satu orang aja. Oke, baik. Sekarang siapa mau duluan? Siapa duluan pertama? Nggak boleh kan? Rumput dimakan ular, ular dimakan ayam, Kemudian? ayam dimakan ular, ular dimakan kelak. Iya. Wah, tepuk tangan dong buat Bapak ruang madu luar biasa. Kemudian? Ya, silakan dijelaskan. Rumput dimakan Belalang ya. Oke. Iya. Angkat tangannya satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ngantuk nggak? Bisa terjadi yang namanya kejadian yang tidak diinginkan, baik itu terjadi karena alam atau karena perbuatan makhluk. Hujan yang lebat, apalagi tidak? Apalagi ya? Ada yang lain? Fatimah? Media sudah Bapak siapkan, ada mystery box ya. Ternyata di situ kalian belum bisa lihat seluruhnya, jadi nanti tugas kalian adalah memperhatikan ini ya. Nanti setelah ini nanti Bapak akan jelaskan akibat tidak atau Bapak akan mencatat ini alat tulis ini. Adalah sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem, kalian lihat ada apa saja di situ. Silakan, ya perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah ekosistem campuran ya. Jadi mulai dari laut, darat, ya, ke arah bukit. Ada bunga, ada pohon, macam-macam pohon, ada rumput-rumput, ada hewan-hewan di situ di dalam. Perhatikan. Kemudian nanti ya. Sebutkan itu ketika menyebutkan rantai makanan, iya nama. Ya, ketika menyebutkan rantai makanan, yang kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan akhirnya beberapa pohon, kemudian hewan-hewan mati. Ya, nah mati. Bukan hanya itu aja, ternyata ketika Ame ya, nah karena Praka ya dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah, akhirnya terjadilah banjir bandang. Akhirnya beberapa hewan ya itu mati. Nah, sekarang kalian identifikasi kira-kira apa yang terjadi dengan ekosistem tersebut. Rusak? Ular sebagai konsumen satu, ayam sebagai konsumen dua, ayam sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak, jamur sebagai dekomposer atau pengobatan. Hari sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat
Jabar sebagai pihak. Iya, wah, luar biasa. Keren. Tepuk tangan buat kelompok Anggrek Hip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek Kajuri ingin menjelaskan serangkaian makanan yang kami lihat di Misteri Box. Pertama, kolom dimakan ulat dimakan burung dimakan ulat. Dalam suatu ekosistem. Iya, wah, luar biasa. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Anak Iqbal yang sudah bisa beberapa hari ini kita belajar tentang yang kedua. Silakan kepada Ananda Nadifa untuk bisa mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita belajar pada hari ini, kita dapat menunjukkan bahwasanya rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem akan terdampak jika terjadi perubahan pada ekosistem berikut, baik gejala alam atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Beberapa cara atau upaya mencegah kerusakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem yang dapat dilakukan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar hutan, tidak menebang pohon, atau tidak melakukan perburuan liar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda Nadifa. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Gimana hari ini? Senang nggak belajarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Duduk siap. Kita berdoa. Doa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jalan-jalan ke tepian. Lebih enak sambil makan gorengan. Jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon kiranya dapat dimaafkan. Makan durian dengan Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat kelompok apa nih? Ya, mangga silakan. Ya, tinggal dulu. Oke, langsung aja jawaban. Iya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Isnawati. Saya akan memberikan testimoni terhadap guru saya yang bernama Pak Mukhlasin. Beliau sedang mengikuti PPG PPL 2 dalam jabatan di Universitas Mulawarman. Saya lihat video yang dihasilkan oleh beliau, kualitasnya baik. Kemudian aktivitas siswa saya lihat juga sangat baik. Antusias siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran berhasil ya, karena manajemen kelasnya oleh Pak Mukhlasin baik banget. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu PBL, Program Basic Learning. Dalam hal ini, PBL ini bisa meningkatkan pengalaman siswa dan guru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpraktek dan diarahkan dengan baik. Dalam hal ini juga guru sangat memberi kesempatan kepada siswa lebih aktif dan lebih belajar. Terima kasih kepada Pak Mukhlasin yang telah berusaha meningkatkan pembelajaran di kelasnya. Semoga berhasil nantinya dan saya ucapkan selamat berkarya, sukses PPG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Anggraini. Saya salah satu yang melihat Pak Mukhlasin secara langsung bagaimana cara Pak Mukhlasin mengajar di kelas, yaitu PBL. Cara mengajar Pak Mukhlasin sudah sangat bagus dan sangat menarik, sehingga anak-anak tidak mudah bosan pada saat jam pembelajaran Bapak. Ini sangat menginspirasi bagi guru-guru untuk mencontoh Pak Mukhlasin agar kami guru-guru ini juga dapat membuat anak-anak tidak bosan di kelas saat jam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musika, saya adalah guru SD 002 dan kebetulan adalah teman sejawat dari Pak Mukhlasin. Kemudian setelah melihat video pembelajaran dari Pak Mukhlasin, saya merasa sudah sangat bagus dan semoga kedepannya semakin lebih kreatif lagi, sehingga kami sebagai teman sejawat dan sebagai juniornya juga lebih termotivasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili wali Paris Sinar PPL 1 Sinar Paris. Bapak Mukhlasin SPD. Metode pelajarannya sangat bagus. Ada materi disertai bernyanyi, ada praktek, ada tanya jawab dan presentasi. Bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan, selalu diberi hadiah, membuat anak-anak semangat belajar. Suasana kelas menjadi seru, lebih menyenangkan. Terima kasih Bapak atas bimbingan ilmu yang diberikan kepada anak-anak. Semoga Bapak sehat, panjang umur, dan sukses selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya akan memberikan pendapat tentang program dari Pak Mukhlasin. Menurut saya, dengan program Bapak Mukhlasin PBL dapat meningkatkan kesenangan dalam belajar. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak membuat kita bosan, sehingga dapat menikmati hingga akhir pelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Syahira Kamila dari asal sekolah SD Negeri 05 Samarinda. Guru saya adalah Pak Mukhlasin. Pak Mukhlasin adalah guru yang baik dan memberi pelajaran yang dan tidak menjadi silakan belajar menjadi lebih menyenangkan. Apalagi kemarin pas kegiatan PBL saya mendapatkan jajan yang enak. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi menyenangkan dan diberi hadiah. Terima kasih yang diberikan. Demikian video best praktis saya dan juga testimoni dari kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan juga siswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.